Maafkan kami Tai Ong, apakah sebabnya maka Tai Ong mencegat kami? Kepala bajak itu tersenyum dan balas menjura. Ho Han, kami sudah mendengar akan sepak terjangmu ketika diganggu oleh anak buah Heksute tadi. Maka kini Xiao Wei sendiri mengundangmu untuk singgah sebentar belajar kenal. Han Liong heran akan keluar biasaan orang ini. Demikian cepat ia telah tahu akan peristiwa tadi dan dapat menduga bahwa ia adalah seorang yang berkepandaian. Maka tak ragu-ragu lagi ia menjura sambil menjawab. Baiklah, Tai Ong, dan terima kasih atas budimu ini. Dengan ketakutan, tapi bercampur terheran-heranan, Lo Sam menurut saja ketika perahunya ditarik ke pinggir. Dengan tenang Han Liong melangkah turun lalu bersama-sama Oi Choa Tai Ong si ular kuning, berjalan menuju ke tengah rimba. Di sepanjang jalan menuju ke kemah Raja Sungai itu nampak barisan bajak berdiri rapi berjajar sambil memegang golok atau tombak, merupakan barisan kehormatan. Ternyata Hek Sam Ong sendiri juga berada di situ. Ia adalah seorang tinggi besar, berkulit hitam dan cambang bauknya lebat menakutkan. Dialah yang mendahului datang ke situ dengan anak buahnya untuk ikut mencegat anak muda yang istimewa itu. Di dalam ruangan kemah telah tersedia meja penuh hidangan. Oi Choa Tai Ong duduk di kursi tuan rumah, di kanannya duduk Hek Sam Ong dan di kirinya disediakan kursi untuk Han Liong. Masih ada dua orang lagi duduk di meja itu, ialah Kong Tat dan Kong Ta yang dijuluki orang sepasang Garuda Sungai Lien Ho dan menjadi pembantu kedua bajak sungai itu. Hek Sam Ong mengambil sepasang sumpit lalu menghampiri Han Liong. Ia tancapkan sumpit itu di depan Han Liong sambil berkata, "Terimalah sumpit untukmu, tuan yang gagah." Sepasang sumpit itu menancap di meja sampai 1 dim lebih. Han Liong tersenyum melihat demonstrasi tenaga dalam ini dan ia menepuk-nepuk meja sambil berseru. Bagus, bagus, sungguh ajaib, biarpun ia hanya menepuk perlahan saja, namun sepasang sumpit gading yang tertancap di atas meja itu berlompatan ke atas dan jatuh kembali tepat di atas lobang yang tadi hingga tetap berdiri di atas meja. Hek Sam Ong menjura dan mundur, lalu duduk kembali ke atas kursinya. Tiba-tiba terdengar suara ketawa Oi Choa Tai Ong yang bangun berdiri, sambil menjura ke arah Han Liong. Saudara masih muda tapi berilmu tinggi, bolehkah kiranya saya mengetahui namamu? Xiao Wei yang rendah bernama Han Liong Sisi, harap Tai Ong tidak tertawakan kebodohan Xiao Wei, jawab Han Liong. Sudah pandai, sopan santun pula. Jarang menjumpai seorang muda seperti kau, Si Eng Hiong. Aku yang kasar sudah sepatutnya memberi hormat dengan secawan arak. Ia menutup kata-katanya ini dengan menuangkan arak dari guci secawan penuh. Arak di cawan itu penuh sekali hingga hampir melimpah, tapi aneh benar, seakan-akan ada tenaga yang menahan arak itu hingga tak sampai tumpah. Si pendek gemuk itu lalu maju selangkah ke arah Han Liong. Terimalah hormatku melalui secawan arak ini, Si Eng Hiong. Ia berikan cawan arak itu kepada Han Liong, tapi diam-diam ia mengerahkan tenaga iwikangnya menekan ke bawah. Ketika Han Liong menerima cawan itu, ia merasa suatu tenaga besar menekan ke bawah. Ia tersenyum dan ingin unjuk kepandaiannya, karena kalau sampai tangannya tertekan dan arak yang hampir melimpah itu tumpah, ia akan mendapat malu. Dengan tenang ia terima cawan itu dan pada saat itu juga Oi Choa Tai Ong diam-diam merasa terkejut sekali, karena ia merasa cawannya itu seakan-akan menyentuh kapas, namun demikian seakan-akan dasar cawan lekat pada tangan pemuda itu. Oi Choa Tai Ong kerahkan tenaganya makin keras, tapi kali ini ia merasa tangannya sakit sekali karena tenaganya sendiri membalik hingga terasa sampai ke tulang-tulangnya. Terpaksa ia lepaskan cawan itu. Han Liong dengan senyum di bibir mengangkat cawan arak itu ke arah mulutnya lalu memiringkan cawan itu untuk menuangkan arak itu ke mulutnya. Arakmu terlalu kental, Tai Ong, kata Han Liong. Semua orang heran melihat arak itu melimpah ke sisi cawan, tapi tidak juga jatuh atau tumpah. Han Liong tanpa minum araknya meletakkan kembali cawan itu ke atas meja. Ketika ia melepaskan tangannya, maka arak itu tumpah dan membasahi meja. Oi Choa Tai Ong tersenyum menyindir. Rupanya kau pandai ilmu iwikang, anak muda. Entah bagaimana pula ilmu silatmu. Xiao Wei hanya bisa 1-2 jurus ilmu pukulan yang tidak berarti saja, jawab Han Liong tetap merendah. Jangan banyak tingkah. Marilah kau coba ilmu silatmu dengan kami dua saudara Garuda Sungai Lien Ho, tiba-tiba Kong Tat menantang. 1 sama 1 juga aku tidak mungkin menang, apalagi dikeroyok 2, kata Han Liong,
tapi ia bangun juga berdiri dengan sabar. Tiba-tiba di sudut dilihatnya Losam duduk dengan beberapa orang pemimpin laskar bajak yang sedang menggodanya dan melolohnya dengan arak. "Hei, Losam, kesinilah kau!" teriak Han Liong. Tapi ketika Losam hendak berdiri, beberapa orang bajak memegang lengannya dan memaksanya duduk kembali. Han Liong segera bertindak menghampiri dan memegang lengan Losam untuk diajaknya pindah duduk. Tapi lengan Losam yang sebelah lagi masih dipegang oleh dua orang berandal. Han Liong menyambar sumpit Losam dan menggunakan sumpit itu untuk mengetok dengan perlahan tangan orang-orang yang memegangi Losam. Terdengar jeritan-jeritan ngeri dan dua orang itu berjingkrak-jingkrak kesakitan sambil memegang lengannya yang terketok sumpit itu. Mulut mereka tiada hentinya mengeluh. "Aduh, aduh." Tiga orang bajak lain merasa penasaran dan dengan golok mereka menyerang Han Liong. Han Liong menggunakan sumpit kayu itu menangkis dengan sekali kebut. Traang! Tiga buah golok itu terpental jauh, bahkan sebuah di antaranya meluncur cepat melukai kaki seorang bajak lain. Melihat kelihayan pemuda ini, para bajak sungai itu menjadi takut dan tak berani bergerak. Dengan tenang Han Liong menggandeng tangan Losam dan kembali ke tempatnya. Kemudian ia menghadapi sepasang garuda sungai Lianhou yang menantangnya tadi sambil tersenyum. "Bagaimanakah, Jiwi? Apakah Jiwi ingin maju satu-satu atau terpaksa mengeroyok? Kalau kau takut melawan kami sepasang, kami akan maju satu-satu," kata Kong Tat dengan kesal. "Bagaimana, Losam? Beranikah kiranya aku sekali tempur melayani kedua Eng Hiong ini?" Losam kini percaya penuh akan kegagahan Han Liong. Hatinya telah menjadi tetap dan timbul sifat sombongnya. Jangankan baru mereka berdua, biar semua maju sekali serentak, kurasa Kongcu masih sanggup melayaninya. Demikian ia membual agar jangan kalah muka dengan para bajak yang dibencinya itu. "Mari maju kemari." Kong Tat menjadi marah mendengar ini, ia menantang Han Liong sambil menuju ke tempat yang lapang dengan Kong Ta, lalu berdiri memasang kuda-kuda dengan berjejer, di tangan masing-masing memegang sepasang golok besar. Han Liong bertindak tenang menghampiri kedua orang itu dengan tangan kosong. Losam melihat jagonya maju tak bersenjata, segera ingat betapa tangkasnya Han Liong tadi memainkan sumpit melayani tiga orang bajak bersenjata golok. Ia meloncat ke arah meja dan memilih sepasang sumpit gading. Diambilnya sumpit itu lalu ia lari ke arah Han Liong. "Kongcu, kau tak bersenjata, ini senjatamu." Ia sangka bahwa Han Liong memang biasa bersenjata sumpit. Han Liong tersenyum dan menerima sumpit itu sambil berkata, "Terima kasih, Losam." Sepasang garuda sungai Lianhou sangat kesal dan marah melihat betapa lawan mereka itu sangat memandang rendah kepada mereka. "Kau hanya bersenjata sepasang sumpit. Jangan menyesal kalau nyawamu melayang karena keangkuhanmu ini, anak muda," kata Kong Ta dengan mata merah. "Silakan maju menyerang, Jiwi Eng Hiong," tantang Han Liong. Dengan mengeluarkan bentakan keras, Kong Tat mengayun golok di tangan kanan menyerang dengan sabetan garuda menerkam ular. Kong Tat menimpali serangan kakaknya dengan menusukkan goloknya ke arah pinggang lawan dalam tipu garuda menyambar kelinci. Han Liong dengan tenang mengangkat kedua sumpitnya, sumpit kiri menyampok golok yang akan mengenai leher dan sumpit kanan menolak tusukan golok ke pinggangnya. Kedua saudara Kong merasa telapak tangan mereka sakit ketika golok mereka terpental oleh tangkisan anak muda itu. Mereka menjadi hati-hati dan mengurung Han Liong dari kiri kanan. Serangan-serangan mereka diatur bertubi-tubi dan berpasangan. Kalau dari kiri menyerang bagian atas, dari kanan menyerang bagian bawah, kalau yang kiri menyerang bagian kanan, yang kanan menyerang bagian kiri, hingga Han Liong seakan-akan terkurung oleh 4 buah golok di semua bagian. Tak percuma kedua saudara Kong itu mendapat julukan sepasang Garuda Sungai Lianhou, karena gerakan-gerakan mereka yang cepat dan bertenaga serta ganas itu memang seakan-akan merupakan 2 ekor Garuda yang menyambar-nyambar dan mencakar-cakar dengan 4 caka mereka. Tapi sekali ini mereka malang sekali berjumpa dengan Han Liong, seorang muda yang tubuhnya terlatih semenjak kanak-kanak dan dikuatkan oleh darah Opek Choa, kemudian menerima pelajaran dari 4 orang guru-guru yang sangat tinggi ilmunya, sekaligus, lalu dimatangkan pula oleh bimbingan Kam Hong Xiansu, seorang pertapa berilmu paling tinggi yang jarang ada taranya di masa itu. 4 buah golok mereka tak berdaya sama sekali terhadap Han Liong. Gerakan anak muda itu terlampau cepat bagi mereka, ditambah dengan gerakan-gerakan ilmu silat yang aneh dan tak terduga pecahannya.
Suara trang-treng-trong beradunya golok dengan sumpit makin sering terdengar dan mata kedua saudara Kong itu menjadi silau melihat bayangan Han Liong berkelebat ke sana kemari di antara sambaran golok mereka. Han Liong melayani mereka dengan gunakan Owan Chiang Hoat warisan gurunya Xiao Loong Hi Ban Kiat Si Mata Satu. Sebenarnya ilmu ini adalah ilmu pukulan tangan kosong, tapi karena Han Liong sudah mendapat pimpinan Kam Hong Xiansu, maka ia dapat mainkan itu dengan menggunakan sumpit. Bahkan sumpitnya balas menyerang dengan selalu tertuju ke arah jalan darah musuh dengan gerakan Susat Ciu. Baru saja pertempuran berjalan kurang lebih 30 jurus, kedua saudara Kong itu sudah menjadi sangat sibuk menangkis serangan balasan Han Liong, karena mereka merasa, yang menyerang mereka seakan-akan bukan 2 batang sumpit, tapi lebih dari 6 sumpit. Tiba-tiba, ketika Kong Tat dari kanan menyambar kaki Han Liong dengan golok kanan, pemuda itu tidak mengelak atau menangkis, tapi bahkan memapaki golok itu dengan kakinya. Gerakannya demikian cepat dan sebelum Kong Tat tahu bagaimana cara Han Liong melakukan itu, tiba-tiba saja jari tangan kanannya yang memegang golok telah tertendang hingga terpaksa ia melepaskan goloknya dan terlempar jauh. Kemudian menyusul sebuah sumpit menotok tulang pundak kirinya dan ia berteriak keras, golok di tangan kirinya terlepas dan sebelah lengan kirinya menjadi lumpuh. Kong Ta menolong saudaranya dengan memutar goloknya seperti baling-baling menyerang lawannya. Tapi tiba-tiba Han Liong membalikkan tubuhnya dengan ilmu Oi Liong Choan Sin atau naga kuning memutar tubuh, satu gerakan dari warisan gurunya Bie Kong Ho Siang. Gerakan ini pun seharusnya dilakukan dengan menggunakan golok atau pedang, tapi pada saat itu, kekuatan sepasang sumpit Han Liong sudah cukup untuk menggantikan 2 macam senjata panjang itu. Terdengar suara benda beradu keras sekali dan tanpa terduga sepasang golok Kong Ta terlempar ke atas, lalu terdengar teriakan Kong Ta. Karena Han Liong secepat kilat menotok iganya hingga ia terjungkal untuk tak dapat bangun kembali. Kawanan bajak yang dipimpin oleh Oi Choa Tai Ong berteriak-teriak marah dan mengurung anak muda itu, lalu atas isyarat kepalanya, mereka menyerbu dengan senjata golok, tombak dan toya. Lo Sam menjadi ketakutan dan bersembunyi di tempat aman. "Hei, Oi Tai Ong, mengapa tindakanmu rusuh begini?" tegur Han Liong sambil menangkis puluhan tombak dan golok itu. Tapi musuhnya tak menjawab, bahkan segera ikut menyerang dengan pedangnya. Juga Hek Sam Ong memutar toya besinya yang menerbitkan angin menderu-deru karena tenaganya yang besar. Han Liong melayani mereka dengan tenang sebentar saja 5 orang bajak tertendang olehnya sampai jatuh bangun. Tiba-tiba di luar kepungan itu terjadi keributan dan beberapa orang bajak menjerit-jerit kesakitan. Ketika Han Liong melirik, ternyata di sana terdapat seorang gadis muda yang berpakaian cara laki-laki tengah mengamuk dengan siang kiam sepasang pedang, yang gerakannya sangat gesit dan lincah. Kemudian gadis itu memburu ke arah Han Liong yang sedang dikeroyok dan berteriak nyaring. "Hei, bangsat Oi Choa dan Hek Sam, kembali kamu memperlihatkan sifat pengecut." Kedua kepala bajak itu heran dan segera membentak semua orangnya agar berhenti. Han Liong yang dilepaskan dari kepungan juga memandang gadis itu dengan berdiri tenang. Lo Sam keluar dari tempat sembunyinya dan mendekati Han Liong. Gadis kecil dari manakah berani datang mengacau?" Oi Choa Tai Ong menegur. "Ketahuilah olehmu kepala bajak jahat. Beberapa hari yang lalu ketika pegawai ayahku lewat di sini, kamu telah membajaknya dan barang-barangku juga terbawa dalam rampasanmu. Kamu tidak tahu siapa ayahku dan tidak tahu pula kelihayanku, ya. Nah, hari ini aku datang untuk menghukummu." Anjing betina tak tahu malu. Hek Sam Ong memaki karena perasaan tak puas melihat lagak gadis itu. "Kau kira kami takut padamu?" Han Liong memandang gadis itu dengan kagum akan keberaniannya, tapi ia berbareng tak senang melihat kelancangan gadis semuda itu berani datang mengantarkan diri memancing bahaya di gua harimau. Mendengar makian keji itu mata gadis yang bening dan bagus seperti mata burung hong itu bersinar-sinar marah dan seperti hendak mengeluarkan api. "Kurang ajar." Hanya demikian ia berseru lalu kedua kakinya bergerak. Kegesitannya hebat juga karena tahu-tahu ia telah melompat ke depan Hek Sam Ong dan menyerangnya dengan tusukan maut. Hek Sam Ong adalah seorang yang telah banyak pengalaman dalam bertempur, dan toyanya adalah toya besi besar dan berat, ditambah pula dengan tenaganya yang sekuat kerbau, maka ia merupakan lawan yang bukan ringan. Segera ia menangkis dengan toyanya dengan sepenuh tenaga. Tapi gadis itu ternyata lihai benar, karena dari sambaran toya ia telah maklum akan kekuatan tenaga lawan,
maka ia menarik kembali pedangnya agar jangan sampai beradu dengan Toya, lalu pedang kiri menyabet leher dan pedang kanan yang ditarik mundur sudah bergerak maju pula menusuk lambung. Bagus. Diam-diam Han Liong memuji karena gerakan pedang Taufan mengamuk di lautan ini dimainkan dengan gaya indah sekali. Hek Samong tundukkan kepala dan loncat mundur untuk menghindarkan diri dari serangan berbahaya itu dan si Nona mendesak maju. Dua orang bajak yang tak senang melihat gadis itu dan berbareng kagum melihat kecantikannya, menggunakan gagang tombak mereka untuk memukul dari belakang ke arah dua lengan tangan Gadia itu. Tapi tiba-tiba si gadis melompat ke atas dan turun kembali sambil kedua pedangnya berkelebat ke kanan dan ke kiri, tahu-tahu kedua bajak itu menjerit sambil roboh karena leher mereka tertusuk pedang sampai tembus. Serbu, tangkap, demikian terdengar teriakan-teriakan dan semua bajak yang tadinya mengeroyok Han Liong kini berbalik mengepung nona itu dengan teriakan-teriakan riuh rendah. Oi Choa Taeong menghampiri Han Liong sambil menjura. Sobat muda, sekarang lebih baik kau pergi saja, karena urusanmu sudah beres dan kami sedang sibuk dengan kuda betina liar ini. Katanya, diam-diam Han Liong merasa geli karena ia tahu akan kelicinan kepala bajak ini. Setelah tahu bahwa Han Liong bukan makanan lunak dan tidak membawa harta, maka kepala yang pintar itu mengambil kesempatan ketika semua orang tidak melihat, sehingga ia tidak akan hilang muka, minta Han Liong pergi saja dari tempat itu. Tapi Han Liong bukannya pergi malahan mengambil sebuah kursi dan duduk dengan enak. Aku mau nonton dulu, katanya. Gampang saja pergi kalau tontonan bagus ini sudah selesai. Oi Choa Taeong tidak pedulikan ia lebih jauh karena ia harus membantu Hek Samong yang nampak payah, sedangkan beberapa orangnya telah rebah mandi darah menjadi korban sepasang pedang yang ganas dari nona itu. Karena banyaknya korban, maka akhirnya para bajak hina itu tidak berani lagi mendekati Rona yang sedang mengamuk seperti singa betina itu, takut kepada sepasang pedangnya yang berbahaya dan tajam. Mereka hanya melihat dari tempat aman bagaimana kedua Taeong mereka dengan dibantu tiga orang pemimpin yang agak tinggi ilmu silatnya, mengeroyok gadis itu. Hek Samong memainkan toyanya dengan ilmu toya dari cabang Xiao Lim yang sudah berubah, tapi masih cukup berbahaya, sedangkan Oi Choa Taeong memainkan pedangnya dengan ilmu silat pedang campuran antara ilmu pedang dari Pek Lian Kau agama teratai putih dan Kiam Hoat dari Gobi. Permainan silat kedua Taeong ini memang bagus sekali, ditambah dengan tiga pemimpin lain yang lumayan juga permainan goloknya, maka perlahan-lahan si Nona terdesak juga dan lebih banyak menangkis daripada menyerang. Tapi gadis itu meskipun usianya masih sangat muda tapi semangat dan keberaniannya besar sekali. Ia kertakkan gigi dan memutar siang kiamnya bagaikan kitiran. Pada saat itu dengan gerakan burung kepinis bermain di angkasa ia melompat ke atas menghindari sapuan toya dan tikaman pedang kedua Taeong itu, lalu dengan mengandalkan ginkangnya yang tinggi, ia melayang secepat kilat sambil menikamkan pedangnya ke arah leher seorang daripada tiga pemimpin yang mengeroyoknya. Hek Samong menggerakkan toyanya untuk menangkis dan menolong kawannya, tapi tiba-tiba ia merasakan toyanya seakan-akan terbentur sesuatu dan terpental balik, hingga serangan nona itu tidak ada yang menghalangi. Terdengar teriakan ngeri dibarengi dengan tersungkurnya kepala bajak tadi karena lehernya hampir putus oleh pedang si nona. Sisa pengeroyoknya yang tinggal 4 orang itu menjadi hilang akal juga melihat kehebatan gadis itu, terutama Hek Samong merasa heran karena tidak mengerti apakah yang telah membentur toyanya tadi. Karena merasa kebingungan ini, permainan toyanya menjadi kacau dan kesempatan baik itu digunakan oleh si gadis untuk menyerang dengan hebat dalam gerakan tipu Xiao Liong Tiam Jiao atau naga kecil ulur cakarnya. Sepasang pedangnya bersamaan menyerang ke arah dada dan leher lawan. Namun ternyata gadis itu sangat terburu nafsu, mungkin karena kelelahan dan ingin segera menghabiskan musuh-musuhnya secepat mungkin hingga ia kurang berlaku hati-hati. Tipu silat yang ia jalankan itu sungguh pun sangat berbahaya bagi seorang lawan, namun demikian berbahaya pula bagi dirinya sendiri karena ia sedang menghadapi keroyokan. Ia tidak ingat bahwa tipu itu hanya boleh dimainkan jika menghadapi lawan seorang saja. Dengan menyerang dengan kedua pedangnya, ia memberi kesempatan terbuka bagi lain pengeroyoknya. Dan Oi Choa Taeong melihat pula hal ini. Dengan sangat girang, ia menubruk maju sambil menusukkan pedangnya dari belakang nona itu. Pada saat yang sangat berbahaya bagi nona itu kembali Han Liong mempergunakan batu-batu koral kecil yang sejak tadi ia main-mainkan di tangan. Tadi ia telah gunakan sebutir koral untuk menahan toya Hek Samong,
kini terlihat ia menggerakkan tangan kiri dan kanannya 2 kali. Batu pertama tepat mengenai jidat Heksamong hingga si tinggi besar ini tidak berdaya sama sekali ketika pedang Nona itu mengarah dadanya. Ia berteriak ngeri dan roboh, dari dadanya mengalir darah segar. Batu kedua tepat menyerang betis kaki Oichoa Taiong, hingga biarpun ia memakai kaos kaki duri kulit, namun masih saja betisnya merasa sangat perih dan sakit hingga ia terpaksa berhenti mengejar Nona itu dan memegang-megang kakinya dengan rasa takjub. Ketika itu, si Nona sudah membalikkan tubuh dan ia makin bersemangat karena musuhnya kini tinggal 3 lagi. Betapapun juga, ia sudah amat lelah dan mandi keringat, sedangkan di antara semua lawannya, Oichoa Taiong adalah yang paling tangguh. Han Liong melihat gerakannya mulai lemah merasa kasihan juga dan kembali ia mengayun tangannya arah lengan Taiong yang pendek itu. Oichoa Taiong berseru kesakitan dan pedangnya terlepas dari pegangan. Saat itu pedang kiri si Nona membabat pundaknya hingga tanpa ampun lagi ia terguling dengan pundak hampir terbelah 2. Nona muda itu makin ganas dan mendesak 2 kepala bajak dengan keras. Tentu saja kedua orang itu bukan tandingannya, maka sebentar saja mereka terdesak sekali. Tiba-tiba seorang di antara mereka melempar goloknya dan berlutut tanda takluk. Kawan-kawannya pun buru-buru turut perbuatan kawannya. Gadis itu agaknya tak hendak ambil peduli, bahkan mengangkat kedua pedangnya untuk membacok. "Nona, tahan!" Han Liong berteriak. Gadis itu menangguhkan bacokannya dan menengok dengan wajah membenci. "Bagus, aku datang menolongmu, sebaliknya kini kau mau membela 2 jahanam ini. Ini namanya air susu dibalas dengan air tuba. Bukan begitu, Nona?" Han Liong membantah. "Aku merasa berterima kasih sekali mendapat pertolonganmu, karena kalau kau tidak segera datang, tentu aku telah menjadi bangkai. Tapi lihatlah, mereka semua telah menyerah, apakah kau sampai hati dan begitu kejam untuk membunuh orang demikian banyak itu?" Han Liong menunjuk ke sekitar tempat itu. Garis itu menengok dan melihat betapa berpuluh-puluh anak buah bajak itu mencontoh pula perbuatan 2 pemimpin mereka dan berlutut sambil melepaskan senjata masing-masing. "Kau hendak mengampuni mereka, tapi kalau di belakang hari mereka membuat onar lagi dan mengganggu rakyat, jangan kau menyesal." Nona itu menggerutu, lalu duduk di atas sebuah kursi dengan muka merengut. Agaknya ia baru merasa lelahnya di saat itu, dan ia duduk meluruskan kakinya untuk menghilangkan lelah. "Saudara-saudara sekalian," kata Han Liong sambil menghadap kepada semua sisa anggota bajak itu. "Li Hiap ini telah begitu baik hati untuk mengampuni kalian. Kalau ia berlaku kejam, mungkin kalian pada saat ini telah dibasmi habis dan kalian telah melihat sendiri betapa tangkasnya Li Hiap. Maka biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kalian bahwa betapapun juga, perbuatan jahat itu selalu akan hancur. Kalian adalah lelaki-lelaki sehat dan kuat, mengapa memilih jalan sesat? Kalian menjadi bajak untuk merampok rakyat jelata tanpa pilih bulu. Lebih baik kalian mencari jalan benar dan bekerja mencari makan dengan cara halal." Seorang daripada pemimpin bajak yang menakluk tadi segera menjura dan membantah. "Tapi, bagaimana kami harus bekerja? Kemiskinan merajalela dan demikian pula para pembesar dan kaum hartawan. Mereka toh kerjanya hanya menindas dan menghisap rakyat miskin. Lapangan pekerjaan amat sempit dan orang yang mencari makan dengan cara halal banyak yang kelaparan." Han Liong bingung karena sebenarnya ia belum tahu jelas tentang keadaan penghidupan rakyat jelata pada masa itu. Tiba-tiba gadis itu berdiri dan membantunya. "Hei, kamu sekalian, memang benar bahwa sekarang banyak penghisap rakyat, tapi aku tidak larang jika kamu mengganggu para pembesar jahat dan hartawan penghisap darah rakyat. Tapi janganlah merampok tak pilih bulu. Pula, tidak semua hartawan dan pembesar jahat, ada juga yang masih tahu akan peri kemanusiaan. Juga, tanah kita lebar dan luas, tenaga kamu sekalian masih dibutuhkan." Semua bajak bungkam tak ada yang berani membantah. "Sekarang, bagaimana harus mengatur semua orang ini, Li Hiap?" tanya Han Liong dengan hormat. Gadis itu tidak menjawab pertanyaan Han Liong, tapi berkata pula kepada semua orang itu. "Nah, sekarang kamu semua harus bubarkan sarang bajak ini agar jalan sungai di daerah ini menjadi aman. Semua harta yang terdapat di sini boleh kamu bagi rata dipakai modal, dan sarang bajakmu harus dibakar habis. Awas, lain kali kalau aku lewat sini masih terdapat pengganggu keamanan, jangan katakan aku keterlaluan jika ku cabut pedangku dan tidak ada ampunan lagi bagimu."
Bajak-bajak itu menyatakan terima kasih dan bubar untuk segera melakukan perintah itu. Sekejap kemudian keadaan di situ menjadi sunyi. Han Liong merasa kagum sekali melihat sepak terjang gadis itu yang cepat dan tepat. Dalam pandangannya gadis itu ternyata baru berusia paling banyak 16 tahun, bertubuh ramping dan tampak makin ramping pinggangnya dalam pakaian pria yang serba ringkas itu. Bajunya berwarna merah dan celananya biru. Sepatunya dilapisi besi di bawahnya. Rambutnya yang hitam panjang diikat dengan sutera merah pula. Wajahnya cantik dan menarik. Han Liong masih asing dengan pergaulan, lebih-lebih dengan kaum wanita, maka ia tak dapat banyak bicara. Tiba-tiba ia teringat kepada Lo Sam dan matanya mencari-cari. Ternyata kakek nelayan itu telah bersembunyi di bawah sebuah meja ketika terjadi pertempuran hebat antara gadis itu dan para kepala bajak tadi. "Hei, Lo Sam, keadaan telah aman, keluarlah," kata Han Liong dan gadis itu tertawa geli melihat tingkah Lo Sam. Kakek itu merayap keluar dan mengusap-usap dadanya. "Ah, baru kali ini aku yang tua ini melihat peristiwa sehebat ini." Seorang gadis muda dengan kedua tangan membasmi dua gerombolan bajak. "Hebat, hebat." Ia lalu menjura kepada gadis itu dan bertanya hormat. "Li Hiap yang gagah perkasa, perkenankanlah aku yang tua mengetahui nama Li Hiap agar dapat kudongengkan kepada anak cucuku tentang kejadian ini." Gadis itu tertawa. "Aku dipanggil orang Hong Ying dan Silai." Lo Sam memperkenalkan diri tanpa ditanya. "Aku adalah nelayan tua Lo Sam dan tuan muda ini, namanya." Ia memandang Han Liong dengan bingung karena sesungguhnya ia belum tahu nama pemuda itu. Han Liong tersenyum dan menyambung. "Namanya si Han Liong. Bolehkah aku bertanya, kemanakah Li Hiap kini hendak pergi?" Tanya Lo Sam pula. "Aku hendak pergi ke Hong Lung Qian." "Ke Hong Lung Qian? Kebetulan sekali, Li Hiap, kami berdua juga sedang menuju ke sana ketika dicegat oleh para bajak tadi," kata Lo Sam. "Kalau Li Hiap sudi, silakan ikut dengan perahu kami, bersama-sama pergi ke Hong Lung Qian." Han Liong menawarkan. Lai Hong Ying tersenyum dan menyatakan terima kasihnya. Han Liong yang belum ada pengalaman itu merasa malu-malu selama di dalam perjalanan membisu saja. Tapi baiknya Lai Hong Ying adalah seorang gadis kota yang terpelajar, hingga tanpa ragu-ragu gadis ini mengajaknya bercakap-cakap dan lama-kelamaan pemuda itu hilang rasa malunya. Ternyata Hong Leng selain pandai ilmu silat, juga luas pandangannya tentang ilmu sastra. Gadis ini menganggap bahwasanya Han Liong hanyalah seorang sastrawan yang hanya kenal sedikit ilmu silat saja, maka pembicaraannya kebanyakan mengenai ilmu kesusastraan, dan mungkin Hong Ying hendak membanggakan kesusastraannya. Karena perahu itu tidak berapa besar, maka Han Liong mempersilakan Hong Leng menempati tempat tidur satu-satunya di dalam perahu itu yang hanya terbuat daripada jerami dibungkus kain, dan ia sendiri duduk di luar kamar perahu mengobrol dengan Lo Sam sambil membantu mendayung. Malam hari itu dilewatkan tanpa kejadian sesuatu. Hong Ying agaknya sangat lelah barangkali setelah pertempuran itu, karena ia pulas dan nyenyak sekali sampai esok harinya. Setelah matahari tinggi, mereka memasuki kolong jembatan pintu kota Hong Lung Qian. Lai Hong Ying ketika mereka sampai di jembatan kedua, lalu menyatakan terima kasihnya dan turun dari perahu. "Si Toako, selamat berpisah sampai berjumpa pula," kata gadis itu sambil menunduk hormat. Tiba-tiba saja ia menggunakan sebutan yang lebih akrab, ialah Toako atau kakak. "Li Hiap telah banyak memberi petunjuk padaku yang bodoh ini, aku ucapkan banyak terima kasih pula," jawab Han Liong. Setelah gadis itu pergi, Lo Sam mengomel pada Han Liong. "Ah, Kongcu, Li Hiap sebut kau Toako, kenapa kau masih sebut ia Li Hiap? Abis bagaimana, Lo Sam? Seharusnya kau sebut ia Moi Moi atau Xiao Moi." Han Liong diam saja, tapi mukanya terasa panas karena ia merasa malu kalau harus menyebut demikian. Atas petunjuk Lo Sam yang telah beberapa kali datang ke kota itu dan mengenal semua jalanannya, Han Liong mendapat kamar di rumah penginapan Chit Seng. Kemudian, setelah menambah uang setail perak, tapi ditolak oleh Lo Sam, kakek nelayan itu kembali ke kampungnya, dan kebetulan ada seorang yang hendak ke Lem Chiu hingga ia mendapat penumpang lagi. Sepeninggal Lo Sam, Han Liong terkenang kepada Hong Ying yang amat menarik hatinya itu. Ia kagum mengenangkan kecerdikan, pengertian dan kepandaian silat gadis itu. Begitu muda tapi sudah demikian luas pengalamannya, pikirnya. Ia baru saja turun gunung lalu mendapat kawan seperjalanan yang menarik seperti Lo Sam yang peramah dan Hong Ying yang pandai itu,
betapa gembira hatinya selama dalam perjalanan, tapi sekarang mereka harus berpisah. Dan tinggallah Han Liong seorang diri di kota yang masih asing baginya. Kini ia merasa sangat kesepian. Kemudian, setelah makan siang, ia keluar dari penginapan, berjalan-jalan melihat-lihat kota sembari memasang telinga ingin tahu di mana gerangan tempat tinggal musuh besarnya, yaitu Tiat Kak Liong Lai Ban si naga tanduk besi. Tapi alangkah herannya ketika ternyata tak seorang pun di kota itu yang ditanyainya, kenal kepada Tiat Kak Liong Lai Ban. Atas petunjuk beberapa orang yang ditanyainya, ia mendatangi beberapa cabang atas dan guru silat di kota itu untuk mencari keterangan. Tapi para jagoan di kota ini pun tidak kenal nama Lai Ban si naga tanduk besi. Salah seorang guru silat yang berperawakan tinggi besar tapi sombong dengan angkuh menjawab pertanyaannya dengan ketawa. Naga tanduk besi, anak muda, barangkali kau salah dengar. Apakah kau mencarinya hendak belajar silat? Han Liong mengangguk, menyatakan ya. Kalau begitu, barangkali yang kau cari itu bukan Tiat Kak Liong, tapi Tiat Tao Liong si naga kepala besi. Tiat Tao Liong, siapakah dia dan di mana tempat tinggalnya? Han Liong bertanya penuh harap. Kalau kau berguru kepadanya, maka kau takkan kecewa, Kongcu. Tiba-tiba guru silat itu bicara sopan dan ramah. Ongkos belajarnya pun tidak begitu mahal, pendeknya cukup murah kalau dibandingkan dengan pelajaran ilmu silat tinggi yang akan kau terima. Biarpun tidak tertarik akan percakapan ini, namun Han Liong terpaksa menunjukkan muka tertarik. Di mana tempat tinggalnya? Ulasnya lagi. Lihat ini. Tiba-tiba guru silat itu berkata sambil memungut 2 potong bata merah lalu memukulkan 2 bata itu ke atas kepalanya. Terdengar suara prok, prak, batu bata itu pecah, hancur menjadi beberapa potong kecil. Nah, lihatlah kekuatan. Kepalaku, akulah yang dipanggil orang naga kepala besi. Jadi yang kau cari untuk kau jadikan gurumu tiada lain orangnya ialah aku sendiri. Han Liong merasa kecewa dan mendongkol sekali. Oh, jadi kau sendirikah Kausu itu? Baik, aku mau menjadi muridmu dan berapa saja bayaran pelajarannya akan kubayar, tapi aku harus mencoba sendiri kekuatan kepalamu itu. Baik, silakan. Han Liong memungut sepotong bata kecil, pecahan dari bata tadi. Aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa kuatnya kepalamu. Aku akan menggunakan bata kecil ini untuk menyambit kepalamu, katanya. Si naga kepala besi tertawa berkakakan karena melihat lengan Han Liong yang halus kulitnya itu bagaikan lengan wanita, membikin ia menjadi geli, mengapa pemuda itu demikian bodoh untuk mencoba kepalanya dengan sepotong bata kecil. Bukankah tadi 2 buah bata besar menjadi hancur ketika beradu dengan kepalanya? Berapa kekuatan bata sekecil itu? Ia segera memasang kepalanya ke arah Han Liong dan menantang. Nah, lemparlah bata itu sekuat tenagamu. Karena jemu dan mendongkol, Han Liong menjepit bata itu di antara jari-jari tangannya, lalu menggunakan telunjuknya untuk menyentil bata itu ke arah kepala naga kepala besi itu. Sengaja pemuda itu tidak menggunakan semua tenaga elwikangnya, karena maksudnya hanya memberi sekedar pelajaran untuk kesombongannya. Bata kecil itu melesat dan peletak, menghantam si kepala besi. Sungguh aneh, bata itu tidak pecah, tapi sebaliknya si naga kepala besi bagaikan menerima pukulan palu baja yang keras. Ia berteriak, aduh, dan kedua tangannya memegang kepalanya dan terhuyung-huyung, akhirnya jatuh di atas sebuah kursi sambil meringis-ringis. Ia merasa kepalanya sakit sekali sehingga tidak tertahan, kedua matanya mengeluarkan air. Ia meramkan mata menahan sakit. Untungnya rasa sakit itu hanya sebentar saja, dan ketika ia menggunakan jarinya meraba-raba, ternyata di batok kepalanya tumbuh tanduk alias bengkak. Ia sangat heran dan membuka matanya, tapi keheranannya bertambah ketika dilihatnya bahwa pemuda itu sudah tidak berada di hadapannya lagi. Diam-diam dia maklum ia baru berhadapan dengan seorang ahli Iwikeh yang tinggi ilmu silatnya. Maka berjanjilah ia dalam hati untuk tidak bersikap sombong di lain kali. Dengan hati kecewa Han Liong berjalan ke sana kemari di dalam kota Hong Lung Qian. Ia merasa putus asa, kemana lagi ia harus mencari musuh besarnya itu. Kakinya membawanya ke sebuah tempat yang ramai, merupakan pasar kecil di mana banyak terdapat orang-orang berdagang barang-barang yang datang dari luar kota. Secara iseng-iseng ia masuk ke situ dan berdesak-desakan dengan banyak orang. Tiba-tiba ia merasa ada orang meraba-raba kantongnya yang tergantung di pinggangnya.
Cepat sekali gerakan tangan itu hingga tahu-tahu kantongnya telah terlepas dari ikatan. Tapi tangan Han Liong lebih cepat lagi. Pencopet yang licik itu tanpa disadarinya, ia merasa pergelangan tangannya yang memegang kantong tadi telah dipegang oleh tangan korbannya. Ia berusaha melepaskan pegangannya, tapi sia-sia. Bahkan ketika ia kerahkan tenaganya, ia merasa pergelangan tangannya begitu sakit seakan-akan hendak patah. Mata dengan muka merah dan kebingungan ia menurut saja ketika Han Liong menariknya ke tempat yang agak sunyi. Mereka berdua berjalan seakan-akan dua sahabat karib saling bergandengan tangan. Setelah tiba di sebuah gang sepi, Han Liong melepaskan cekalannya. Orang itu mengembalikan kantong yang dicopetnya itu sambil menunduk memberi hormat. "Kongcu, maafkan Xiao Wei yang telah berlaku tak sepatutnya padamu," katanya. Han Liong melihat orang itu masih muda, kira-kira berusia 25 tahun, tubuhnya kecil tapi tampak kuat dan dari gerak-geriknya dapat kita ketahui bahwa ia mengerti ilmu silat. "Tidak apa," jawabnya. "Tapi, barangkali kau bisa menolongku," kata Han Liong. Orang itu memandang heran. "Kongcu, aku Tan Sam, dijuluki orang si copet tangan seribu. Belum pernah tanganku gagal, tapi kali ini Kongcu telah membuat aku takluk benar-benar, karena tidak sembarang orang dapat memegang lenganku tanpa aku dapat berdaya sama sekali. Aku orang miskin dan tentang kepandaian, Kongcu jauh lebih tinggi dariku, maka pertolongan apakah yang dapat kuberikan kepada Kongcu?" "Aku tidak inginkan pertolongan tenaga maupun uang," kata Han Liong. "Hanya aku membutuhkan keterangan tentang seorang di kota ini." "Oh, kalau soal itu saja, jangan Kongcu khawatir, karena tidak ada seorang jua pun di kota ini yang tidak kukenal, kecuali kalau ia orang luar kota. Nah, kalau begitu, kenalkan kau seorang bernama Lai Ban yang disebut orang si naga tanduk besi." Tan Sam mengerutkan dahinya memikir-mikir. Lai Ban naga tanduk besi. Sungguh heran, tidak ada rasanya orang yang bernama itu di sini, Kongcu. Han Liong kecewa, tapi masih mencoba menerangkan. Ia belum lama ini pindah dengan keluarganya dari Lem Chiu. "Dari Lem Chiu katamu, Kongcu?" "Ada seorang silai yang baru pindah dari Lem Chiu, tapi namanya adalah Lai Wan Gua. Tapi aku tidak tahu apakah hartawan itu bernama Lai Ban. Lagi pula, masakan seorang hartawan mempunyai nama julukan seperti seorang ahli silat demikian? Tapi, nanti dulu, terus terang kukatakan bahwa aku pernah mencoba memasuki gedungnya, tapi gagal. Aku mendapat genteng yang dilemparkannya padaku yang menyebabkan hampir saja aku dapat ditawannya dan, bagaimana maksudmu?" Han Liong tertarik. "Aku tidak berhasil apa-apa, bahkan hampir aku mati terbunuh." "Bagaimana bisa terjadi? Tidak ku ketahui bahwa di gedung Wan Gue itu ada setannya. Baru saja aku mendarat di atas genteng, tiba-tiba sebuah genteng terbang menyambar kepalaku. Berkali-kali genteng terbang menyambarku hingga tubuh dan kepalaku luka dan mencucurkan darah. Anehnya, sama sekali aku tidak melihat orangnya yang menyambit itu. Maka, kalau bukan setan, siapakah lagi?" Han Liong tak dapat menahan senyumnya. Kalau begitu maukah kau menolong aku untuk menyelidiki, apakah hartawan Lai itu yang bernama Lai Ban atau bukan?" "Baik, Kongcu, baik. Sore nanti akan kukirim berita hasil penyelidikanku padamu." Mereka lalu berpisah dan Han Liong kembali ke kamarnya. Ia masih ragu-ragu apakah hartawan itu benar-benar musuh besarnya yang dicari-carinya itu. Ia harus bertindak dengan hati-hati, jangan sampai gegabah yang bisa mencelakakan orang lain yang tak bersalah, karena salah alamat. Sore harinya, betul saja Tan Sam datang, dengan muka berseri-seri, ia menceritakan hasil penyelidikannya. "Tidak percuma kau minta tolong dan mempercayaiku, Kongcu. Hartawan silai itu betul-betul Lai Ban naga tanduk besi. Bagaimana kau tahu begitu pasti?" tanya Han Liong teliti. "Karena aku yakin, untuk dapat masuk ke gedung itu tipis benar harapan, karena sangat berbahaya, maka aku gunakan akal. Aku pancing-pancing keterangan di antara pelayan-pelayan gedung itu, dan dari mereka aku tahu bahwa semua pelayannya berasal dari kota ini, di antaranya terdapat seorang pelayan tua yang dibawa oleh Lai Wan Gue dari Lem Chiu. Kebetulan sekali pelayan tua itu keluar dari gedung lalu kuculik. Setelah kupaksa, akhirnya pelayan tua itu mengaku juga, bahwa Lai Wan Gue itu ialah Lai Ban si naga tanduk besi itu sendiri. Ia bekas panglima perang yang kini telah berhenti. Tapi kalau kau hendak memusuhi orang silai ini, hati-hatilah,
Kongcu, karena aku mendengar bahwa baru beberapa hari ini di rumahnya kedatangan kawan-kawan yang terdiri dari ahli-ahli silat terkemuka. Bahkan sejak mereka pindah ke sini, selalu gedung itu dijaga oleh adiknya sendiri Oikak Liong Lai Kong dan dua saudara Jie Pacu yang bernama Beng Liok Hui dan Beng Liok Ho. Mereka ini merupakan penjaga-penjaga yang kuat dan tinggi ilmu silatnya, kini ditambah lagi dengan tamu-tamunya yang datang itu, maka gedung orang Silai itu merupakan sarang harimau-harimau galak yang tidak mudah dikalahkan. Kalau kuingat aku masih merasa sakit hati, Kongcu. Tidak heran ketika aku coba-coba datang ke sana dulu, genteng-genteng beterbangan melukaiku. Aku tidak tahu bahwa di situ bersarang jagoan-jagoan besar. Untung mereka masih mengampuni aku dan tidak membunuhku. Alangkah lega dan girang hati Han Liong mendengar keterangan-keterangan ini. Ia sekarang tidak ragu-ragu lagi, karena ternyata Oikak Liong Lai Kong adik Lai Ban dan dua saudara macan tutul itu pun berada di situ, tepat seperti yang diceritakan oleh gurunya Liok Tisin Mo Hong In, yang menolong dirinya juga ketika itu bertempur dengan mereka berempat ini di masa lalu. Mendengar penjagaan yang kuat itu, sedikit pun ia tidak gentar, bahkan semangatnya bertambah. Ia yakin, dengan berkumpulnya orang-orang itu, maka pembalasannya akan menjadi lengkap. Ia mengucapkan terima kasih kepada Tan Sam dan memberinya potongan uang emas, tapi hadiah ini ditolak oleh Tan Sam dengan manis. Kongcu, kau adalah orang baik. Aku tahu benar bahwa kau seorang berbudi luhur yang pernah kucopet. Aku senang membantumu, Kongcu. Jika kau ada apa-apa, carilah aku di jembatan kelima jalan barat sana. Kemudian ia pergi. Malam itu kebetulan tanggal 14 dan sore-sore sang ratu malam telah menampakkan diri. Bulan purnama memancarkan sinarnya terang benderang seolah-olah tersenyum manis pada setiap makhluk dan segala benda yang ada di permukaan bumi. Tidak tampak sedikit pun awan gelap yang mengganggu. Suasana tampak menggembirakan, penuh damai dan tenteram, sehingga tak seorang jua pun menyangka bahwa di malam itu akan terjadi suatu peristiwa besar yang mengerikan. Di atas genteng-genteng rumah-rumah yang berjajar-jajar di bagian kota itu tampak berkelebat bayangan yang gesit sekali. Jika ada orang yang kebetulan berada di atas genteng rumahnya, ia akan melihat bayangan saja yang berpusing tanpa terlihat orangnya, tentu ia akan menyangka bahwa bayangan itu adalah bayangan burung terbang. Sebetulnya adalah Han Liong sendiri yang berpakaian putih dengan ikat pinggang warna kuning panjang berkibar-kibar di belakangnya. Langsung Han Liong menuju ke rumah Lai Ban yang besar dan mewah itu. Setibanya di luar gedung, Han Liong mengencangkan ikat pinggangnya dan kemudian mengayunkan tubuhnya ke atas genteng. Tindakan kakinya demikian ringan hingga sedikit TPN tak mengeluarkan suara. Ia berhenti di atas sebuah kamar besar di mana menyala api lilin yang dipasang lebih dari 4 tempat hingga menerangi seluruh kamar. Diam-diam ia membuka genteng dan mengintip ke dalam. Di tengah-tengah kamar itu terdapat beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja bundar. Kelihatan seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh tegap duduk di kepala meja. Di kanan kiri dan depannya duduk 5 orang laki-laki yang semuanya bertubuh kuat menandakan bahwa mereka adalah orang-orang ahli silat yang pandai. Ternyata mereka tengah asyik bercakap-cakap dan dari kata-kata mereka, Han Liong mendapat kesan bahwa orang-orang itu adalah orang baik-baik yang berbicara tentang silat dan tempat-tempat indah di berbagai tempat. Pemuda itu ragu-ragu, lalu loncat ke tempat lain melanjutkan penyelidikannya. Tiba-tiba ia mendengar suara wanita sedang bercakap-cakap. Hatinya berdebar-debar, karena bukankah Nyonya Lai Ban adalah ibunya sendiri. Teringat ini hatinya menjadi perih, karena selalu ia mengenangkan ibunya dengan dua perasaan menjadi satu, perasaan cinta dan kecewa. Ia segera melakukan pengintaian lagi. Kamar itu lebih kecil daripada kamar yang lain. Di situ hanya terdapat sebuah lilin yang kecil, sehingga keadaan dalam kamar suram. Tampak olehnya seorang wanita setengah tua tengah berbaring dan di sampingnya duduk seorang perempuan muda yang memijat-mijat kakinya. "Anakku," terdengar suara wanita setengah tua itu dengan suara halus penuh kasih sayang hingga Han Liong yang mendengarkannya merasa terharu. "Kurangilah kebiasaanmu pergi merantau. Kau adalah anak perempuan seorang bekas pembesar, seorang Cian Kim Siosia yang sepatutnya berdiam di rumah belajar pekerjaan halus-halus. Kalau kau bertemu dan berkenalan dengan segala bangsa kasar, derajatmu dengan sendirinya akan turun." "Ah, Ibu, aku bosan kalau terus-terusan berada di dalam rumah. Aku ingin meluaskan pandangan dan menambah pengalaman," jawab anak perempuan tadi sambil mengelus-elus kaki ibunya.
Dasar anak sekarang. Tapi, hati-hatilah, nak, karena menurut pengalamanku, lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Nah, sekarang mengasolah, ibumu hendak tidur. Han Liong tidak dapat melihat tegas wajah mereka karena cahaya lilin sangat suram. Ia melihat betapa wanita muda itu turun dari pembaringan dan meninggalkan ibunya, memasuki kamar lain dan wanita itu bangun dari pembaringan lalu duduk di kursi. Ia nampak kurus dan tua. Karena ingin kepastian, Han Liong tidak ragu-ragu lagi lalu melompat turun di depan pintu kamar itu, dan menolak daun pintu perlahan-lahan. Perempuan itu menengok, agaknya terkejut melihat pemuda yang tidak dikenal itu. Tapi ia segera dapat menetapkan hatinya. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara tenang. Han Liong melihat ada sebuah lilin yang agak besar belum dipasang di atas meja, maka tanpa menjawab pertanyaan itu, dengan cepat ia mengambil lilin itu dibakarnya dengan lilin kecil yang masih menyala itu. Kamar menjadi terang dan dengan sekilas pandang Han Liong dapat melihat wajah yang membayangkan kesedihan itu, dan dapat pula dilihatnya dengan nyata bahwa muka itu persis seperti bekas wajah wanita cantik. Kemudian sambil memandang dengan tajam, ia menjawab lemah. "Namaku Han Liong." Si Han Liong. Wanita itu terkejut bagai disentakkan oleh tenaga gaib. Kedua tangannya diulurkannya, sepasang matanya terbelalak memandang seakan-akan melihat setan, penuh pancaran tidak percaya, kedua kakinya tiba-tiba gemetar dan bergerak maju tanpa disengaja. Kemudian secepat kilat ia menangkap tangan kiri Han Liong dan membalikkan telapak tangan anak muda itu. Ia membiarkan saja, terlihat di nadi Han Liong sebuah titik hitam. Wanita itu memandang Han Liong pula dari kepala sampai ke kaki, kedua mata ayah yang terbelalak lebar perlahan-lahan menjadi basah dan air mata menetes turun di sepanjang pipinya. Kemudian ia mundur terhuyung-huyung, tapi kedua lengannya terbuka seakan-akan hendak memeluk. Han Liong, anakku." Ia mengharapkan puteranya itu maju menubruk dan memeluknya, tapi Han Liong diam saja, berdiri tegak laksana patung. "Han Liong." Nyonya tua itu merasa seluruh anggota tubuhnya lemah dan tangannya meraba-raba ke sandaran kursi mencari pegangan untuk menahan tubuhnya yang hendak roboh karena kepalanya tiba-tiba menjadi pusing. Beberapa saat berlalu sunyi, hanya terdengar suara pernapasan wanita itu yang terengah-engah berat. "Han Liong, kau datang mencari ibumu?" tanyanya lemah. "Bukan," jawab pemuda itu tegas tanpa pikir lagi, sehingga ia sendiri menjadi heran akan kata-katanya karena mengapa sedang hatinya bagaikan hancur luluh melihat ibu kandungnya sendiri yang sudah lama dirindukannya, dengan seluruh hasratnya yang menggelora ingin memeluk kaki ibunya dan ingin pula menjatuhkan kepalanya di pangkuan ibunya, maka tiba-tiba mengeluarkan kata-kata ketus. "Aku datang hendak mencari pembunuh ayahku. Ibu tentu sudah lupa ayahku orang Sisi yang terbunuh oleh suami ibu yang sekarang ini. Tapi aku tidak lupa, dan aku ingin menuntut balas." Suaranya makin keras dan lantang, semua diucapkannya di luar kesadarannya. Mendengar kata-kata yang bagaikan pisau tajam menusuk hatinya dan yang penuh pernyataan penyesalan dari anak kepada ibunya ini. Yolu Hua, wanita itu, mendekap dadanya dan menjerit ngeri, lalu roboh tak sadar diri. Buyar seketika semua kekerasan hati Han Liong melihat ibunya pingsan. Ia maju dengan lemah lembut diangkatnya tubuh ibunya ke atas pembaringan. Yolu Hua mulai sadar tapi masih merasa pening dan matanya memandang gelap, lalu dipeluknya lebar anaknya dengan hati hancur. Tapi Han Liong melepaskan pelukan ibunya karena pada saat itu ia mendengar suara langkah kaki memasuki kamar. Ia hendak meloncat keluar, tapi ibunya memegang tangannya seakan-akan hendak menahannya, sehingga hal ini membuatnya terlambat untuk keluar dan pada saat itu pintu kamar terpentang lebar. Orang yang memasuki kamar itu adalah seorang gadis muda yang tadi berbicara dengan ibunya, dan ketika ia melihat tegas, hampir saja ia berteriak karena heran. Karena yang berdiri di depannya memegang sepasang pedang itu tiada lain ialah Lai Honging sendiri, gadis gagah yang baru pagi tadi meninggalkan perahunya. "Ibu, ada apa, Ibu?" kata gadis itu melihat ibunya dengan cemas. Ibunya yang terserang tekanan batin hebat itu hanya dapat menuding ke arah Han Liong sambil berkata lemah. Iya, lalu menangis terseduh-seduh. Hong Ying cepat menengok dan ketika ia melihat Han Liong, kedua alis matanya bergerak-gerak tercengang. Kau datang ke sini mengganggu ibuku. Berani benar kau." Segera ia menusuk dengan pedang kanan ke arah leher Han Liong. Pemuda itu kini maklum bahwa Hong Ying adalah anak ibunya dan Lai Ban. Hebat rasanya kenyataan ini.
Hong Ying adalah anak musuh besarnya, tapi adalah adiknya sendiri, adik seibu. Dan kini adiknya itu menyerangnya dengan tusukan maut. Hong Ying, iya, kakakmu. Yolu Hua masih sempat berbisik, tapi tak terdengar oleh Hong Ying yang sedang marah sekali. Tusukannya dapat dikelit Han Liong yang segera turut mundur keluar dengan cepat. Bangsat, jangan lari, teriak Hong Ying lalu menyusul. Han Liong melompat ke atas genteng, disusul oleh nona itu. Untuk sesaat Han Liong ingin berlari pergi karena ia segan melawan nona itu, tapi sifat jantannya melarang ia pergi sebelum ia membatas sakit hati ayahnya. Maka ia berdiri menanti dengan tenang. Ketika Hong Ying yang tertinggal karena kalah gesit itu tiba di hadapan Han Liong, gadis itu menahan serangannya dan bertanya dengan suara ketus. Tak kusangka kau adalah golongan orang jahat. Sekarang terangkan maksud kedatanganmu sebelum kupisahkan kepalamu dari tubuhmu. Men tak mau Han Liong memainkan senyum di bibirnya mendengar kecongkakan gadis itu. Kau hendak tahu maksud kedatanganku. Baiklah aku berterus terang. Kepadamu aku tak bermaksud apa-apa, maka baiknya panggil saja ayahmu keluar. Bukankah ayahmu adalah Lai Ban si naga tanduk besi? Ada urusan apa kau mau berjumpa dengan ayahku? Tanya Hong Ying. Ia adalah pembunuh ayahku dan aku datang hendak membalas dendam dan membunuhnya. Bangsat kecil. Kau hendak membunuh ayahku. Bagus, besar sekali nyalimu. Tak perlu ayahku keluar untuk membereskan kau, cukup aku sendiri dengan sepasang pedangku ini. Terus ia menyerang kembali dengan hebat. Apa boleh buat, kau sendiri yang mencari celaka, kata Han Liong dan tiba-tiba Hong Ying merasa matanya kabur ketika pemuda itu berkelit menghindari serangannya sambil mencabut Pek Liong Pokiam yang bersinar putih melepak dan menyilaukan mata ketika ditimpa sinar bulan. Tapi Hong Ying tidak takut. Ia segera menyerang kembali dengan gerak tipu dua dewa kecil bermain-main. Pedang kanannya diputar-putar seperti baling-baling lalu diarahkan ke leher lawan, sedangkan yang kiri langsung menusuk perut lawannya. Itu, Han Liong kelit tusukan dan menangkis sabetan pada lehernya. Terang, dan tahu-tahu pedang kanan Hong Ying telah putus. Hong Ying terkejut tapi tidak mau mengalah. Pedang kiri segera pindah tangan, lalu ia menyerang pula dengan hebat. Tapi kali ini ia berlaku hati-hati karena pedang lawan luar biasa tajamnya sehingga sebilah pedangnya sendiri yang terbuat dari baja tulen pun dengan mudah dipatahkan lawan. Han Liong banyak mengalah dan berkelit ke sana-sini mengandalkan kegesitan tubuhnya yang diwarisinya dari si iblis bumi. Tiba-tiba dari bawah melayang keluar 6 bayangan dengan sangat gesitnya dan terdengar suaranya berseru. Tangkap bangsat itu. Ternyata mereka ini adalah Lai Ban naga tanduk besi sendiri, diikuti oleh adiknya Lai Kong. Sepasang macan tutul Sibeng, dan 2 orang tua tamu Lai Ban yang dilihat oleh Han Liong tadi ketika ke-6 orang itu tengah duduk bercakap-cakap. Melihat 6 orang itu telah berada di depannya, Han Liong gunakan pokiamnya memapas pedang Hong Ying sehingga terdengar suara terang, untuk kedua kalinya dan gadis itu kehilangan pedangnya. Hong Ying menjadi marah sekali. Tapi sebelum ia dapat berbuat sesuatu, Han Liong berteriak. Tunggu, sambil lompat mundur setindak lebih. Bangsat dari mana berani membikin kacau di sini? Teriak Lai Ban dengan marah. Yang mana di antara kalian yang bernama Lai Ban naga tanduk besi? Tanya Han Liong. Aku sendirilah Lai Ban. Kau mau apa? Jawab si naga tanduk besi. Sepasang mata Han Liong menyinarkan penuh kebencian. Ia gunakan ketika itu untuk memandang musuh besarnya dengan teliti. Jadi inikah pengrusak rumah tangga orang tuaku? Inikah orangnya yang membunuh ayahku dan kemudian menawan ibuku serta memaksanya menjadi istrinya? Tua bangkasi Lai yang rendah budel. Dengarlah baik-baik, aku adalah si Han Liong. Ingatkan kau nama ini. Lai Ban terkejut. Han Liong, kau anakku. Ibumu selalu mengharapkan kedatanganmu. Siluman tua. Jangan sebut-sebut nama ibuku untuk meredakan sakit hatiku. Ayahku telah kau bunuh dan sekarang aku anaknya harus mengambil kepalamu untuk dipakai sembahyang di depan arwah ayahku.